Saya harap Pak Hangso itu bukan hanya sekedar rumor untuk menukangi tim nasional Malaysia. Tidak, Sur. Semoga itu benar-benar terrealisasi. Pak Hangso melatih tim nasional Malaysia supaya ini menjadi persaingan yang ketat di sepak bola Asia Tenggara. Kalau Indonesia dengan Sintayongnya melaju sendirian kan juga tidak enak juga, saudara-saudara. Kalau ada Pak Hangso di situ, wah ini akan menjadi persaingan yang menarik karena sejarah sudah membuktikan, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Tidak ada hoax, saudara-saudara, tidak ada hoax. Semuanya hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini, saudara-saudara, jadi begini, muncul rumor, muncul kabar, muncul isu, ya up and down, naik turun lah. Ada yang bilang ini benar, ada juga yang membantah, tetapi muncul lagi terus, tetapi hilang lagi, muncul. Seperti itu terus, saudara-saudara, yaitu tentang kabar Pak Hangso. Pak Hangso pelatih legendaris Vietnam yang dikabarkan akan melatih tim nasional Malaysia. Kabarnya Malaysia, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Football Association of Malaysia, telah melakukan pendekatan kepada Pak Hangso. Walaupun kemudian dibantah, kemudian ada kabar lain mengatakan tidak, tetapi muncul juga kemudian kabar seperti itu. Pak Hangso tertarik untuk melatih Malaysia. Malaysia juga tertarik untuk dilatih oleh Pak Hangso. Jadi itu kabar tentang itu tidak pernah berhilang, saudara-saudara. Tidak pernah berhenti, tidak pernah hilang dalam beberapa bulan terakhir lah. Ketika Kim Panggon berhenti sebagai pelatih Malaysia, kabar tentang Pak Hangso muncul, saudara-saudara. Kabar tentang Pak Hangso muncul walaupun kemudian Malaysia ternyata menunjuk Pau Marty Vicente sebagai pelatih sementara. Dengan menunjuk Pau Marty Vicente sebagai pelatih sementara itu sebenarnya mungkin saja ada kemungkinan memang Malaysia benar-benar mengincar Pak Hangso. Kemudian kemarin setelah Pesta Bola Merdeka, setelah mereka berhasil menjuarai Pesta Bola Merdeka dengan mengalahkan Filipina dan Lebanon, saudara-saudara, muncul rumor Pak Hangso itu muncul lagi sampai sekarang juga belum hilang. Jadi ini saya nggak tahu kebenarannya seperti apa. Apakah Pak Hangso akan benar-benar comeback comeback ke sepak bola Asia Tenggara dengan melatih tim nasional Malaysia, atau dia tetap berada di sepak bola Vietnam sebagai penasehat di salah satu klub di Liga Vietnam, saudara-saudara. Nah, itu kita tunggu sajalah kebenarannya, apakah benar-benar Pak Hangso akan benar melatih atau tidak, atau pelatih lain, misalnya Jose Mourinho atau Jurgen Klopp atau Jurgen Klinsmann yang melatih tim nasional Malaysia. Kita lihat saja nantilah. Rumor Pak Hangso ini tidak mengherankan lah, saudara-saudara, tidak terlalu mengejutkan karena begini ya, sekarang ini sepak bola Indonesia itu sedang berada dalam
performa yang bagus lah, prestasinya sedang lumayan lah, penampilannya juga oke, kemudian sedang menjadi perhatian setidaknya di Asia, di level Asia atau di Asia Tenggara itu ya, kalau kita mau fair, kalau kita mau jujur ya, sepak bola Indonesia itu, tim nasional khususnya itu sudah berada di depan, dan tentu saja ini memunculkan persaingan, ya persaingan yang sehat, dan itu bagus saudara-saudara, memunculkan motivasi dari tetangga-tetangga Indonesia, tim nasional Indonesia, negara tetangga Indonesia untuk berprestasi, untuk bersaing secara sehat ya, secara sehat. Harus digarisbawahi persaingan itu wajar dan harus dilakukan secara sehat. Ya, mereka mungkin saja sedang mengagendakan program-program mencari pemain keturunan, salah satunya juga mereka melakukan itu. Kemudian yang tak kalah penting ya, mencari pelatih tentu saja, pelatih yang berkualitas, dan salah satu yang sedang dicoba dicari ya, kalau setahu saya ya Malaysia, mereka Pak Hangso mencari pelatih sekaliber Pak Hangso karena kemarin terbukti dengan Kim Pan-gon tidak terlalu berhasil saudara-saudara sinarnya tidak terlalu mengkilat, walaupun prestasi Kim Pan-gon dengan Malaysia lumayan lah lolos ke Piala Asia, tetapi dengan keberhasilan Indonesia ke putaran ketiga dan Malaysia gagal lolos ke putaran ketiga ya tentu saja itu menimbulkan pertanyaan sendiri di kalangan supporter sepak bola di Malaysia. Mereka butuh pelatih yang punya kualitas, yang punya jam terbang, yang punya kemampuan untuk menangani tim nasional, setidaknya yang sudah mengerti karakter sepak bola Asia Tenggara. Dan salah satu yang menjadi nominasi terkuat ya Pak Hangso itu. Tentu saja itu cukup masuk akal saudara-saudara, karena selama ini kita tahu kan Pak Hangso bersama Vietnam juga seperti apa saudara-saudara, juara Piala AFF, medali emas SEA Games, kemudian di level U23 juga cukup sukses, kualifikasi Piala Dunia 2022 juga Vietnam menembus jauh sampai ke putaran ketiga seperti yang dijalani oleh Indonesia saat ini. Piala Asia U23 mereka juga sampai ke semifinal kalau nggak salah. Jadi ya memang wajar kalau pilihannya kepada Pak Hangso, rumornya saudara-saudara, sekali lagi ini baru sebatas rumor. Jadi wajar sekali, normal sekali kalau Pak Hangso dirumorkan akan menjadi pelatih di prestasi bersama tim nasional Vietnam. Saudara-saudara, Pak Hangso ini punya catatan yang cukup bagus ketika bertemu dengan Sintayong, pelatih tim nasional Indonesia. Karena sudah pastilah negara-negara tetangga itu seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, kemudian Singapura itu pasti ingin sekali bertemu dengan Indonesia dan mengalahkan tim nasional Indonesia asuhan Sintayong. Dan salah satu cara, salah satu metode yang menurut saya cukup efektif itu digunakan ya mencari pelatih yang punya pengalaman mengalahkan Sintayong. Dan dalam hal ini Pak Hangso, saudara-saudara, Pak Hangso itu kalau dengan Sintayong kan lebih banyak menang Pak Hangso, saudara-saudara, di level selama menukangi tim nasional khususnya. Pak Hangso itu hanya kalah waktu melatih di level klub di Korea sana, tetapi itu kan tidak masuk hitungan karena ini kan persaingannya di level Asia Tenggara tim nasional. Saudara-saudara perhatikan, bersama Vietnam Pak Hangso dan Sintayong itu 5 kali kalau nggak salah bertemu, 5 kali atau lebih lah di berbagai macam level saudara-saudara. 3 kali di kualifikasi Piala Dunia 2022, kemudian SEA Games 2021 dan Piala AFF 2022. Kemudian ada lagi di fase grup di Piala AFF 2022 dan semifinal Piala AFF 2022. Nah, hasilnya kan kita tahu sendiri, Sintayong tidak pernah menang di situ. Kalau nggak kalah, ya imbang. Dan yang paling menyesakkan adalah permainannya selalu dengan hasil yang kontroversial. Selalu saja ada drama. Selalu saja kita lihat saja misalnya Evan Dimas cedera, kemudian ada yang pura-pura jatuh, diving, kemudian terjadi berbagai macam drama ya tidak baiklah dah. Itulah mungkin salah satu alasan kenapa Malaysia perlu mempekerjakan Pak Hangso. Dan kalau itu mereka mempekerjakan Pak Hangso, ini akan menjadi ramailah saudara-saudara, akan menjadi menarik, akan menjadi persaingan di Asia Tenggara ini akan kembali menjadi menarik karena otomatis akan ada orang yang bisa mengatasi Sintayong dan
kemungkinan prestasinya tim nasional Indonesia itu akan coba direm, diredam, dan saya rasa itu wajar-wajar saja, saudara-saudara. Harap sih isu rumor tentang Pak Hangso itu ke Malaysia itu benar-benar terbukti, saudara-saudara. Saya harap sih benar-benar terbukti, karena kalau itu terbukti itu akan bagus. Bagus untuk sepak bola Asia Tenggara. Dan baguslah pokoknya itu. Malaysia juga akan bagus. Malaysia juga akan bagus karena kita tahulah Pak Hangso kan seperti apa, saudara-saudara. Ya, terlepas dari drama, terlepas dari kontroversi yang dihasilkan, terlepas dari gimmick-gimmick yang tercipta, tetapi ini akan bagus bagi kompetisi persaingan sepak bola di Asia Tenggara setidaknya. Karena kita tahu Vietnam sekarang juga pelatihnya kembali lagi ke pelatih asal Korea Selatan setelah gagal dengan Philippe Troussier. Timor Leste juga pelatih dari Korea Selatan. Laos atau mana ya? Saya itu juga pelatih dari Korea Selatan. Sementara Thailand punya pelatih dari Jepang. Jadi Singapura juga pelatihnya dari Jepang. Jadi saya rasa ini akan menjadi persaingan yang menarik di sepak bola Asia Tenggara. Karena kalau Malaysia bisa bersaing, Thailand bisa bersaing, kemudian Vietnam bisa bersaing, Indonesia sedang berada dalam peak performance, sedang dalam top prestasi yang bagus, ini kan akan menarik. Jadi semua tim itu bersaing secara sehat. Kita nggak usah iri dengan kemajuan negara tetangga, kita nggak usah jealous dengan prestasi yang dihasilkan oleh rival. Tidak, justru prestasi yang dihasilkan oleh rival itu, oleh tim pesaing itu, oleh negara tetangga itu harus dijadikan motivasi, untuk tampil lebih baik, untuk memperbaiki level, untuk memperbaiki tingkat persepak bolaannya, untuk memperbaiki kelas kita. Jadi dinaikkan levelnya, bukan membuat lawan lemah, bukan. Lawan biarkan kuat, tetapi kita juga harus kuat, dan itu berlaku untuk negara siapapun itulah, apakah itu Malaysia, apakah Thailand, apakah Laos, apakah Timor Leste, Brunei, macam-macam lah. Saya berharap Pak Hangso akan kembali melatih di salah satu tim Asia Tenggara, saudara. Peluangnya itu menurut saya agak berat sedikit lah, agak susah bagi Pak Hangso juga untuk melatih lagi di Asia Tenggara, apalagi di Malaysia kah itu, bahkan kembali ke Vietnam pun saya rasa dia susah. Kenapa? Karena sebelum Vietnam menunjuk Kim Sang-ik, Kim San-sik atau siapalah itu pelatih yang sekarang itu, kan sebenarnya Pak Hangso sempat masuk dalam radarnya Asosiasi Sepak Bola Vietnam waktu itu ya, bersama dengan Jurgen Klopp, Jurgen Klinsmann, Jose Mourinho, kemudian Carlo Ancelotti. Waktu itu sebenarnya sempat masuk radarnya Vietnam, tetapi kemudian Pak Hangso sendiri menyatakan dia tidak bersedia melatih Vietnam. Dia lebih senang menjadi penasehat di salah satu klub sepak bola di Vietnam. Kalau nggak salah V-League 1 atau V-League 2 lah. Pokoknya itu ada satu klub yang baru yang dia jadi penasehat di situ. Nah, itu Pak Hangso sudah menyatakan penolakannya, saudara-saudara. Dia menyatakan penolakannya, dan saya rasa dia mungkin juga akan melakukan hal yang sama kepada tim nasional Malaysia. Karena sebelum Malaysia ini juga sempat muncul kabar Pak Hangso akan melatih di India. Tim nasional India. Dia masuk bursa tim nasional India setelah pelatihnya India itu, si Igor Stimac atau siapa ya, yang dari Kroasia itu, yang pemain legendaris Kroasia itu berhenti setelah kegagalan India lolos ke kualifikasi di putaran ketiga. Jadi itu sempat masuk ke ke rumor tim nasional Thailand. Jadi Pak Hangso ini termasuk pelatih yang laris, saudara-saudara, yang laris manis Tanjung Gimpul. Dia dirumorkan kembali ke Vietnam, kemudian tidak terbukti, kemudian kerumorkan ke tim nasional India, dan sekarang itu belum jelas apakah India sudah punya pelatih baru atau belum, saya belum ngecek lagi. Dan sekarang dirumorkan dengan tim nasional Malaysia. Jadi ini memang pelatih yang dicari oleh setidaknya negara-negara di Asia.
rasa berat bagi Pak Hangso untuk kembali menerima pinangan melatih di salah satu negara Asia Tenggara. Kenapa? Karena keputusan dia mundur dari tim nasional Vietnam waktu itu ketika tim nasional Vietnam sedang berada di puncak itu karena dia sadar betul. Dia sadar kalau dia bertahan di tim nasional Vietnam, dia tidak akan bisa bersaing dengan Sintayong. Nah, dia tidak akan bisa bersaing dengan Sintayong karena dia tahu Sintayong mengumpulkan pemain-pemain Indonesia, pemain keturunan dari luar negeri, dan itu dia merasa akan susah kalau dia bertahan di Vietnam. Kemungkinan dia akan dikalahkan cepat atau lambat. Vietnam akan dikalahkan oleh Indonesia, dan terbuktikan Vietnam setelah tidak ada Pak Hangso kembali ke setelan pabrik. Dan itu yang langkah Pak Hangso itu tepat bagi dia. Kenapa? Karena kalau dia sampai kalah dari Sintayong, itu reputasi dia, nama besar dia yang sudah dia tanam bertahun-tahun di Vietnam itu akan musnah seketika. Begitu pula dengan reputasi dia di Korea Selatan. Kenapa? Karena orang Korea ini, saudara-saudara, itu level senioritasnya itu benar-benar sangat diperhatikan. Orang yang lebih senior selalu dihormati juniornya, dan itu saya rasa Pak Hangso tidak mau itu tercoreng, ternoda, sehingga ketika itu dia memutuskan berhenti dari tim nasional Vietnam. Dan sekarang kalau dia mau melatih tim nasional Malaysia, resikonya juga akan semakin berat karena otomatis dia akan melawan Sintayong. Kemudian, dan untuk melawan Sintayong kan tidak mudah, apalagi di Malaysia dia akan baru sama sekali. Dia pasti akan memulai dari nol. Vietnam aja yang dia tinggal melanjutkan, dia tinggal membangun kembali saja, dia nggak mau, apalagi dari Malaysia yang dia harus memulai lagi dari nol, bahkan dari minus. Nah, itu kan bagi dia berat, saudara-saudara, berat sekali. Dan saya sih tidak yakin ya. Saya nggak tahu nanti kalau ternyata dia bersedia menerima Malaysia, itu ya beda cerita. Tapi feeling saya mengatakan saya tidak yakin kalau Pak Hangso akan benar-benar kembali ke sepak bola Asia Tenggara dengan melatih Malaysia, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah bicara panjang sekali, lebar sekali. Kita sudah membicarakan dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai dengan ke Pulau Miangas, saudara-saudara. Semua sudah kita bicarakan, semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita cangkeman, kita ulas semuanya lah, saudara-saudara, tentang kabar, tentang isu, tentang rumor yang mengaitkan Pak Hangso, pelatih legendaris Vietnam, mantan pelatih tim nasional Vietnam, pelatih kontroversial asal Korea Selatan yang dikabarkan sedang menjalani pendekatan, sedang didekati oleh tim nasional Malaysia, oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia untuk menjadi pelatih Harimau Malaya di masa depan, pengganti Kim Pan Gon yang sudah mengundurkan diri, dan Pau Marty Vicente yang sudah sebagai pelatih sementara. Itu rumornya seperti itu, saudara-saudara. Rumor di Malaysia menyatakan Pak Hangso. Kenapa Pak Hangso? Karena Pak Hangso dianggap paham sepak bola Asia Tenggara. Kenapa Pak Hangso? Karena Pak Hangso punya reputasi yang bagus bersama tim nasional Vietnam, juara Piala AFF, medali emas SEA Games, kemudian tampil sampai ke putaran ketiga, putaran terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan penampilan yang walaupun taktik dan strateginya terkadang kontroversial, saudara-saudara, tetapi Anda suka atau tidak suka, adalah Pak Hangso itu adalah salah satu pelatih sepak bola terbaik di level Asia Tenggara. Dan kalau itu dia ditunjuk menjadi pelatih Malaysia, ini akan bagus. Karena saudara-saudara juga tahu sendiri sejarah, fakta menunjukkan bahwa Sintayong ketika bertemu dengan Pak Hangso itu lebih banyak kalahnya. Kalah terus kayaknya, saudara, kalah atau imbang, tidak pernah menang. Nah, itu kan akan menjadi persaingan menarik karena negara lain tentu saja ingin menghentikan Sintayong, ingin menghentikan Indonesia untuk mencatatkan prestasi sebaik-baiknya. Ya, salah satu caranya ya mereka memperkuat skuad itu. Selain dengan pemain-pemain yang bagus, tentu saja dengan pelatih yang cukup berkualitas, saudara-saudara. Saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini.
Kalau ada salah-salah ya mohon maaf saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!